Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Torini Saruli. Tobat hari ini, Besok kumat lagi. Oke, kali ini kami di sini untuk mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak R. Dino Bayu Sagara, SH. Dan kali ini kami akan membawakan suatu fenomena manusia silver yang ada di Jember. Tapi sebelum masuk ke topik pembicaraan kita kali ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erla Sektaviani dengan NIM 210485. saya Safira Nur Ramadhani dengan NIM 210488. Saya Winnie Dwi Aprilia Susanti dengan NIM 2104090. Dan saya Nurul Isma dengan NIM 2104087. Oke, jadi di sini ada Kak Safira, Kak Windy, dan Kak Nurul. Sebelumnya kita tanya kabar dulu kali ya, bagaimana kabar kakak-kakak ini hari ini. Bagaimana Kak Nurul kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat, alhamdulillah. Untuk Kak Windy? Alhamdulillah agak capek ya kak ya. Capek sepertinya Kak Windy ini banyak kegiatan ya teman-teman semua. Kak Safira bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah tahu kabar kakak-kakak ini baik, mungkin sekarang kita tanya kesibukan apa yang sedang dilakukan akhir-akhir ini kali ya. Gimana Kak Safira? Kesibukan apa yang akhir-akhir ini dilakukan? Akhir-akhir ini sibuk mempersiapkan ujian dan menjalankan bisnis keluarga. Sangat sibuk nih sepertinya. Kak ini bagaimana yang tadi katanya kecapean ya? Mungkin terlalu banyak aktivitas yang diikuti. Apa kesibukannya akhir-akhir ini Kak? Mungkin cuma kelas-kelas seperti biasa dan sedikit mengurus organisasi lah, seperti itu. Anak organisasi Kak Windy ini ya ternyata. Untuk Kak Nurul, apa kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau saya mungkin yang paling santai ya, soalnya cuma menjalani semester 4 sama nyelesain tugas-tugas kampus. Jadi begitu teman-teman semua kesibukan kakak-kakak ini. Bentar, mungkin dari kakaknya sendiri kesibukannya apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau saya sebenarnya sibuk nggak ngapa-ngapain ya, jadi tidak ada kesibukan yang terlalu signifikan di dalam Kemarin hidup habis saya. menang lomba nih kak. Beda server ya kak ya. Oke, move to the topic, to the main topic. Hari ini adalah tentang fenomena manusia silver yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Mungkin bisa diawali dengan bagaimana perspektif dari kakak-kakak ini tentang adanya manusia silver di kota Jember ini. Mungkin bisa diawali dari Kak Safira dulu yang menjelaskan. Kalau dari saya, manusia silver itu adalah seorang peminta-minta yang menggunakan cat silver di seluruh tubuhnya untuk mencari perhatian terhadap masyarakat, terutama pengguna jalan. Oke kak. Kalau untuk kali ini mungkin bisa menambahkan perspektifnya. Kalau dari saya sendiri, gambaran manusia silver yang pernah saya lihat itu kayak sama kayak baju kayak pengamen di jalanan di lampu merah kayak gitu. Dia itu juga mencari nafkah dengan cara menghibur masyarakat, terutama pengendara roda 2 maupun roda 4, yang dimana manusia silver itu menggunakan cat warna silver dan nantinya itu kayak memberikan ekspresi bahagia ke pengendara motor, seperti itu kak. Oke. Sekarang kita mendengarkan perspektif dari Kak Nurul. Bagaimana Kak? Kalau saya, menurut saya, pandangan saya tidak jauh beda dari mereka berdua. Menurut saya itu manusia silver emang seseorang yang berusaha mencari nafkah dengan cara mewarnai seluruh tubuhnya dengan bubuk silver untuk menarik perhatian masyarakat yang melewati jalan raya. Oke, tadi sempat dibahas nih teman-teman tentang manusia silver ini sebagai peminta-minta ya. Dalam kurung bisa disebut sebagai pengamen atau pengemis di jalan. Melihat itu, ketika si manusia silver ini atau bisa kita sebut silverman ini minta-minta, berarti adanya suatu penyebab nih kenapa mereka bisa minta-minta. Biasanya penyebabnya bisa dikarenakan keterbatasan ekonomi ya, dan keterbatasan ekonomi ini mengakibatkan mereka akhirnya turun ke jalanan, di mana silverman ini mungkin menjadi alternatif pekerjaan yang bisa mereka lakukan secara mudah dan cepat tanpa memerlukan suatu prosedur-prosedur seperti kerja di kantoran gitu ya kan. Jadi biasanya ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, mulai dari tahap berkas, wawancara dan sebagainya. Dan mungkin pekerjaan seperti silverman, badut atau pengamen di jalan ini menjadi suatu alternatif pekerjaan bagi mereka yang mungkin memiliki budaya malas dan juga memiliki keterbatasan ekonomi dan melakukan hal ini akhirnya.
Tapi nih, jika mereka si Silverman ini benar-benar sedang mengalami keterbatasan ekonomi, bagaimana perspektif kakak tentang berita yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial ya, tentang adanya manusia silver yang kepergok, mereka membawa sepeda motor, mereka membawa kendaraan yang nilainya tuh di atas 25 juta. Itu kan merupakan sepeda yang fantastis ya, bisa dibilang fantastis, mewah gitu. Bagaimana menurut kakak-kakak sekali? Oke, mungkin bisa dimulai dengan pendapat dari Kak Windy. Oke, kalau menurut saya sebenarnya manusia silver itu pada awalnya kan emang orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, karena dia itu kayak nggak bisa nyari pekerjaan karena mungkin keterbatasan dari pendidikan, karena sekarang kan banyak banget syarat-syarat bekerja walaupun seperti contohnya kayak tukang kebun itu kadang minimal mempunyai ijazah SMP ataupun SD. Mungkin orang-orang yang memilih menjadi manusia silver itu mereka orang-orang yang kurang pendidikan, mereka tidak bisa melamar pekerjaan yang layak, jadi mereka itu kayak memilih menjadi manusia silver. Tapi semakin ke belakang itu profesi ini disalahgunakan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka itu cukup, tapi mereka cuma apa ya, kayak mengisi waktu kosong tapi dengan membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu yang mengakibatkan pandangan masyarakat bahwa sebenarnya itu manusia silver itu kayak mereka itu orang berkecukupan, tapi mereka lebih memilih menjadi manusia silver, seperti itu sih Kak. Oke, jadi Kak Windy menyimpulkan bahwa mungkin adanya penyalahgunaan pekerjaan di sini ya Kak ya. Gitu. Untuk Kak Windy, Kak Nurul dan Kak Sakira, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Menurut saya sih sangat disayangkan sekali ya, apalagi akhir-akhir ini banyak manusia silver itu didominasi sama pemuda dan bahkan ada yang anak kecil juga, dimana sangat disayangkan waktu yang berharga buat mereka bisa buat belajar ataupun melakukan hal-hal positif lainnya, malah mereka mencari uang dengan menggunakan media yang sangat berbahaya, yaitu cat busuk yang diberi minyak dan menjadikan manusia silver itu sendiri. Jadi di sini ada sedikit, bukan sedikit ya, mungkin bisa sangat membahayakan bagi tubuh mereka yang pengguna silver, apa tadi Kak, bubuk silver ini ya. Jadi adanya kontra nih ya, kontra terkait dengan manusia silver yang kerjaan mereka bisa sangat membahayakan tubuh mereka. Menyikapi hal ini, bagaimana pendapat Kak Nugi tentang manusia silver ini? Tadi kan ada pro bahwa mereka di sini untuk mencari pekerjaan, mereka mencari nafkah. Namun juga ada kontra bahwa pekerjaan terlalu membahayakan tubuhnya, jadi dengan memakai bubuk silver tadi. Mungkin Kak Nurul bisa menjelaskan apa pendapat Kak Nurul tentang manusia silver ini? Apakah lebih baik dibiarkan atau dilarang? Kalau menurut saya manusia silver ini lebih baik dilarang, karena melihat dari beberapa aspek banyak dampak negatif yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Meskipun ada beberapa orang yang menganggap itu sebagai mata pencariannya, namun tanpa disadari mereka juga membahayakan diri mereka sendiri. Jadi dampak negatifnya itu cukup besar sekali dan bahkan bisa mengancam nyawa mereka sendiri. Oke, jadi lebih baik untuk di stopkan ya, karena juga melihat bahwa sekarang manusia silver itu semakin merajalela, di mana-mana ada, di setiap sudut lampu merah mungkin ada ya Kak ya. Dan ketika sudah terlalu banyak seperti ini mungkin bisa sangat mengganggu pengendara lainnya, apalagi ketika mereka hanya di jalan untuk minta-minta. Kadang kan kalau manusia silver mereka biasanya nih, kalau kita lihat di kota wisata itu kan biasanya mereka kayak diem jadi patung gitu kan, kayak Iya, betul. baru pengunjung memberikan di patung gimana. Tapi kalau di lampu merah kan mereka berjalan meminta-minta gitu ya, jadi mungkin akan sangat mengganggu pengendara lainnya. Oke, setelah membahas tentang beredarnya manusia silver yang semakin meningkat dari tahun ke tahun nih, menurut kalian tuh gimana sih cara mengatasi biar manusia silver ini tidak terus menerus meningkat dari setiap tahun ke tahun begitu? Soalnya karena kalau seumpamanya meningkat terus menerus pasti akan lebih mengakibatkan kerusuhan, mungkin itu bisa jadi. Itu menurut kakak sekalian tuh gimana sih?
Mungkin dari Kak Erwis dulu ya. Jadi kan akhir-akhir ini beredar ya adanya manusia silver yang membuat onar dengan pengendara di jalan, pengendara sepeda motor kalau tidak salah ya. Iya. Sebenarnya itu sangat-sangat merugikan ya, apalagi ketika mereka sudah terlalu banyak. Misalkan di satu tempat nih, di satu titik mereka tuh udah banyakan, dan ketika mereka membuat onar maka mereka akan bergelombol gitu ya kayaknya. Jadi akan apa namanya mengganggu, sangat mengganggu pengendara lain. Nah, menurut saya hal yang bisa dilakukan baik oleh kita sebagai masyarakat atau juga oleh penegak hukum bisa ini sih, melakukan razia, sebenarnya melakukan razia secara rutin mungkin ya, untuk menindaklanjuti nih bagi mereka ya si Silverman ini mungkin bisa Ditertibkan lagi mungkin ya Kak ya. mungkin bisa Agar- ditertibkan ya. lagi, dan nanti ketika sudah ditertibkan mungkin bisa didata ya oleh para penegak hukum ini seperti Dinsos mungkin ya, ketika didata apakah mereka ini benar-benar dari keterbatasan ekonomi dan kenapa tidak mencari pekerjaan yang lebih layak begitu. Nanti bisa juga diambilkan ini mungkin ya Kak, dana dari APBD mungkin ya, agar bisa dibuatkan suatu pelatihan kewirausahaan atau pelatihan keterampilan begitu ya, agar mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak. Biar mungkin menjadi bekal mereka untuk bisa mendaftar ke pekerjaan yang lebih layak lah untuk mereka sendiri gitu kan. Begitu sih menurut saya Kak. Mungkin dari Kak Safira ataupun Kak Nurul sendiri itu gimana tanggapan dari kalian nih? Upaya pencegahannya mungkin bisa juga dengan penghentian itu pemberian sumbangan juga dari masyarakat agar memutus mata rantai manusia silver yang baru. Jadi dengan kita tidak memberikan sumbangan kepada mereka, jadi mereka itu akan sendirinya akan berhenti dari mencari nafkah dengan menjadi manusia silver itu. Mungkin kalau nggak ada yang ngasih, mungkin mereka merasa capek, aku berdiri Capek di sini, sendiri, ya panas-panas, nggak ada yang ngasih, jadi mungkin mereka beralih ke pekerjaan yang lain gitu, mungkin yang tidak membahayakan masyarakat gitu. Mungkin dari Kak Nubi sendiri nih ada tambahan atau gimana ya? Kan tadi udah didata nih sama Dinsos, mungkin Dinsos juga harus lebih serius sih gimana pengawasannya. Jadi kalau udah didata itu jangan dibiarin gitu aja, langsung ditindaklanjuti seperti itu. Mungkin bisa ini ya dari pihak penegak hukum bisa diberikan modal usaha atau bagaimana agar mereka lebih bisa berkembang sesuai dengan potensinya mungkin ya Kak ya. Terus juga mungkin bisa juga dibuatkan suatu organisasi yang mewadahi mereka. Jadi mungkin bisa dibikin ini Kak, semacam rumah baca. Jadi mereka bisa membaca insight-insight baru, mereka bisa menemukan mungkin potensi yang atau passion ya, atau passion yang mereka belum tahu, akhirnya mereka tahu gitu sih Kak. Mungkin dari rumah baca itu tadi kan ada juga sih manusia silver yang masih tergolong anak-anak banget, yang mereka di situ tuh masih membutuhkan pendidikan yang banyak banget. Nah dari situ mungkin jendela pikirannya mereka itu terbuka, jadi mereka ingin melanjutkan. Mungkin pemerintah juga mempunyai kayak rencana untuk menyekolahkan anak-anak yang masih kurang pendidikannya itu tadi, mungkin seperti itu ya Kak. Tidak menutup kemungkinan juga manusia silver ini kan kebanyakan masih anak muda ya Kak ya, dan kebanyakan juga pasti memiliki HP Android begitu ya Kak ya. Jadi mereka mungkin bisa memanfaatkan teknologi seperti itu untuk contohnya adalah investasi mungkin ya, investasi yang paling mudah dan sedikit minim resiko ada di pasar modal sebenarnya Kak ya. Jadi mereka bisa memulai untuk belajar tentang pasar modal seperti mengikuti sekolah pasar modal atau mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang bisa dari kegiatan tersebut dengan pemanfaatan teknologi tentunya mereka bisa menghasilkan suatu uang dana yang bisa membantu mereka untuk bertahan hidup mungkin dari situ. Atau kalau tidak, sekarang kan lagi ngetren buat konten video YouTube, TikTok itu dan- sangat menghasilkan. Iya. Atau membuat podcast seperti kita sekarang. Kalau dia mau di YouTube, Mungkin membuat memanfaatkan teknologi yang udah Iya, canggih banget nih sekarang buat menghasilkan uang. Soalnya kan
banyak sekarang nih uang yang bisa dihasilkan dari HP gitu kan. Betul. Teknologi Nah, sudah gitu. sangat berkembang pesat ya kak. Iya, benar banget. Era modern ini ya sekarang. Jadi harus benar-benar pintar menggunakan peluang yang ada, harus pintar-pintar membuat planning yang tertata rapi begitu agar hasil yang ingin didapatkan itu bisa tercapai dengan gitu. Oke. Mungkin dari kakak ini ada pesen nih untuk manusia silver atau apa ya, pekerja yang berada di jalanan gitu, mungkin agar tidak mengganggu masyarakat jalanan, pengguna jalan kayak gitu. Mungkin ada pesan apa kayak untuk orang-orang tersebut gitu, mungkin bisa mencari pekerjaan baru atau gimana gitu. Kalau dari saya mungkin lebih memperhatikan kesehatan mereka. Kalau mereka memang mau mencari pekerjaan, lebih baik mereka mencari pekerjaan yang tidak membahayakan diri dan lebih aman pasti. Kurang lebih sama ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami bicarakan ya pada kesempatan kali ini, dan saya akan menyampaikan beberapa conclusion tentang pembicaraan kali ini, bahwa kami di sini berempat bisa dikatakan melarang adanya manusia silver yang semakin merajalela di kota Jember ini. Dan mungkin untuk menertibkan si para silverman ini, pemerintah bisa melakukan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan di peraturan daerah mungkin tentang gangguan yang bisa saja disebabkan oleh para silverman ini yang sering membuat onar, merusakkan warga atau sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Mohon maaf jika ada salah bicara dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.